Ara duduk di beranda rumahnya yang terletak di pinggiran kota, memandang jalanan yang ramai dengan kendaraan dan orang-orang yang sibuk berlalu lalang. Langit senja tampak memancarkan warna jingga yang lembut, sementara suara kehidupan kota terdengar begitu jelas, seakan-akan dunia luar terus bergerak tanpa henti. Namun, meskipun semuanya tampak begitu hidup dan penuh energi, Ara merasakan kebisuan yang mendalam dalam dirinya. Seolah-olah ada ruang kosong yang begitu lebar, jauh lebih besar dari apa yang bisa diisi oleh hal-hal di sekitarnya. Keadaan hidupnya tampak sempurna di luar, pekerjaan yang mapan sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan besar, teman-teman yang mendukung, dan kehidupan sosial yang terlihat ideal. Namun, Ara merasa terperangkap dalam rutinitas yang tidak memberinya ruang untuk bernafas. Setiap hari, ia berlari mengejar tenggat waktu, rapat-rapat yang tak ada habisnya, serta harapan yang selalu datang dari luar dirinya. Pekerjaan itu, meskipun memberi kepuasan materi, tidak pernah memberikan kepuasan batin yang ia cari. Sudah bertahun-tahun Ara merasa hidupnya bukan miliknya. Keputusan-keputusan besar yang ia buat lebih banyak dipengaruhi oleh ekspektasi orang lain daripada suara hatinya sendiri. Ibunya ingin dia menjadi wanita mandiri yang sukses dan menapaki jalur karir yang stabil. Ayahnya menginginkan dia menjadi seseorang yang bisa membawa kebanggaan dengan profesi yang dihormati. Bahkan teman-temannya selalu memberi saran untuknya agar lebih terbuka, lebih ceria, lebih sesuai dengan norma yang mereka anggap tepat. Di tengah semua itu, Ara merasa seperti ada yang hilang. Ia tidak tahu lagi siapa dirinya sebenarnya. Suatu malam, setelah hari yang melelahkan di kantor, Ara pulang ke rumah dengan perasaan yang semakin berat. Setibanya di rumah, ia langsung menuju ke beranda, tempat di mana ia seringkali menemukan sedikit ketenangan. Langit malam itu cerah, dengan bintang-bintang yang bersinar terang, namun hatinya tetap terasa gelap. Ia merasa lelah, bukan hanya fisik, tetapi juga jiwa. Semua pekerjaan, harapan, dan tuntutan seolah menumpuk menjadi beban yang tak teratasi. Ara menatap jauh keluar, mencoba mengosongkan pikirannya. Tiba-tiba, ia teringat pada masa kecilnya, masa di mana ia sangat menikmati menggambar dan melukis. Dulu, ia memimpikan untuk menjadi seorang seniman, untuk mengekspresikan diri melalui seni. Namun, seiring berjalannya waktu, impian itu mulai terkubur begitu saja, tertutupi oleh tuntutan karir dan kehidupan yang semakin sibuk. Di tengah rutinitas yang padat ini, Ara merasa terjebak dalam kehidupan yang sebenarnya tidak ia pilih, tetapi, meskipun ia merasa kesulitan untuk mengubah segalanya, Ara sadar bahwa ia tidak bisa begitu saja meninggalkan pekerjaannya. Pekerjaan itu memberikan stabilitas yang ia butuhkan, dan ia tahu bahwa mengundurkan diri tanpa rencana pasti akan membuatnya merasa lebih bingung dan kehilangan arah. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak bisa terus hidup hanya untuk memenuhi harapan orang lain. Setelah malam yang panjang penuh refleksi, Ara memutuskan untuk mengambil langkah kecil. Ia tidak akan mengubah hidupnya secara drastis, tapi ia akan mulai mencari keseimbangan. Hari berikutnya, Ara datang ke kantor dengan perasaan yang berbeda. Meskipun pekerjaan masih menuntut perhatian besar, ia mulai menerapkan perubahan dalam rutinitasnya. Di sela-sela kesibukannya, ia mulai memberi waktu untuk dirinya sendiri, waktu untuk berhenti sejenak, berpikir, dan menyadari apa yang ia inginkan. Ia mulai kembali menggambar, meski hanya beberapa menit di waktu senggangnya. Di suatu sore yang biasa, setelah menghadiri beberapa rapat, Ara memutuskan untuk tidak langsung pulang ke rumah. Ia mengunjungi kafe kecil di dekat kantornya, tempat yang dulu ia sering kunjungi untuk melukis dan beristirahat dari dunia luar. Kafe itu sederhana, dengan meja kayu yang tua dan suasana yang tenang, berbeda jauh dengan hiruk-pikuk kantor dan kehidupan kota. Di sana, Ara duduk sendirian dengan secangkir teh hangat dan mulai menggambar dengan pensil di atas kertas kosong. Meskipun hanya sketsa sederhana,
Ia merasa seperti menemukan bagian dari dirinya yang telah lama hilang. Hari demi hari, Ara mulai menemukan kebahagiaan dalam rutinitas kecil itu. Ia tidak mengubah pekerjaannya, tetapi ia mulai memberi ruang bagi dirinya sendiri untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam hati. Setiap kali ia melukis, ia merasa lebih hidup, lebih terhubung dengan diri sendiri daripada sebelumnya. Meski tidak mudah, Ara belajar untuk tidak lagi mengorbankan dirinya demi harapan orang lain. Di kantor, ia mulai mengatur waktu dengan lebih baik, memastikan bahwa ia tidak terlalu larut dalam pekerjaan yang tidak ada habisnya. Ia mulai lebih terbuka kepada rekan kerja, mencoba untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri ketika merasa gagal. Setiap kali ia merasa cemas atau tertekan, ia mencari cara untuk menenangkan pikirannya, baik dengan berjalan-jalan sebentar atau hanya duduk di taman dekat kantor. Ara juga mulai berbicara lebih terbuka dengan atasan dan koleganya tentang bagaimana ia merasa terjebak dalam rutinitas yang terus-menerus dan bagaimana ia perlu menyeimbangkan pekerjaan dengan hidup pribadi. Atasan Ara, yang awalnya tidak menyadari betapa beratnya tekanan yang ia rasakan, sangat mendukung usahanya untuk menemukan keseimbangan. Mereka mulai merancang jadwal yang lebih fleksibel dan memberi Ara kesempatan untuk mengambil cuti saat ia merasa lelah, tanpa merasa bersalah. Pada suatu hari yang cerah, Ara duduk di taman dekat kantor, melukis dengan penuh konsentrasi. Saat ia melihat hasil karya di kanvas, ia tersenyum. Meskipun dunia luar tampak tak pernah berhenti bergerak, Ara merasa lebih damai dalam dirinya sendiri. Ia tahu bahwa ia tidak harus mengubah semuanya dalam hidupnya untuk merasa bahagia. Kadang, kebahagiaan datang dari menerima dan menghargai langkah-langkah kecil yang kita ambil untuk menjadi diri sendiri, bahkan dalam kesibukan dunia yang tak ada habisnya. Ara akhirnya memahami bahwa hidup yang bahagia bukan berarti menghindari tekanan atau menghindar dari tanggung jawab. Itu berarti memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan dengan kepala tegak. Untuk terus berkembang sambil tetap setia pada diri sendiri. Ia tidak perlu meninggalkan pekerjaannya atau mengubah hidupnya secara drastis. Yang ia butuhkan adalah keseimbangan, ruang untuk dirinya, dan keberanian untuk melangkah sesuai dengan apa yang ia inginkan. Dengan cara ini, Ara akhirnya menemukan kedamaian dalam kehidupannya, sebuah kedamaian yang tidak datang dari menghindar, tetapi dari cara ia menghadapi hidup dengan penuh kesadaran dan penerimaan.